Di jantung Jakarta Barat, ada sebuah kawasan yang tak pernah tidur, Glodok. Tapi di balik hiruk-pikuk perdagangan dan gemerlap lampu toko, tersimpan sejarah panjang yang menjadi saksi bisu perjalanan kota Jakarta bahkan Indonesia. Namun, cerita yang paling kuat tertanam dalam memori kolektif adalah kisah tentang penjara masa kolonial Belanda, di mana tahanan dikatakan digodok, yakni disiksa dengan kejam. Dari kata godok inilah, masyarakat sekitar lama-kelamaan menyebutnya Glodok. Sejarah Glodok tak lepas dari nafas panjang kolonialisme. Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen, Batavia dijadikan pusat perdagangan rempah dunia. Untuk memajukan perdagangan, Belanda mendatangkan banyak warga Tionghoa yang dikenal memiliki etos kerja tinggi dan keahlian berdagang. Mereka kemudian menetap di kawasan yang kini kita kenal sebagai Glodok. Sejak saat itulah, Glodok berkembang pesat bukan hanya sebagai permukiman, tetapi juga sebagai pusat niaga yang vital. Kawasan ini menjadi melting pot, tempat bertemunya berbagai budaya dan suku bangsa. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sejarah Indonesia. Di sini ada Muhammad Nazama Syaril Kolbi, ada Naysila Putri dan Devina Askia. Kami melakukan perjalanan ke Glodok untuk mencari tahu akulturasi Cina yang berada di sini. Saat kami tiba di Glodok, hujan menerpa dan kami yang hanya berbekal payung dan sepatu berjalan kaki menyusuri sudut-sudut kota Glodok. Di tengah padatnya pecinan Glodok, berdiri sebuah vihara tua yang menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sejarah resminya tidak tercatat rapi, tetapi fragmen ingatan para pengurus dan keturunan pendiri memberikan kita celah kecil untuk mengintip ke abad-abad yang lalu. Menurut cerita turun-temurun yang disampaikan oleh Ferdinand Kencana Jaya, vihara ini diyakini berdiri sekitar abad ke-17. Didirikan oleh seorang hartawan bernama Sim Poasia. Dalam bayangan masa itu, Batavia sedang berkembang sebagai kota pelabuhan VOC. Dan orang-orang Tionghoa berperan menjadi perantara penting antara perdagangan internasional dan pasar lokal. Sim digambarkan bukan sekedar saudagar kaya, tetapi juga figur yang membawa tradisi spiritual dari kampung halamannya di Fujian ke pelabuhan Sunda Kelapa. Dalam kisah yang sama, Sim digambarkan tiba di Sunda Kelapa dengan kereta kuda, ditarik dan dikawal oleh orang Betawi. Sebagai penghormatan, dibuatlah 2 patung. Pertama, seorang memegang tali kuda, dan yang kedua, seorang mengangkat payung. Keduanya berpakaian seperti penduduk lokal. Patung-patung ini ditempatkan sejajar dengan arca kongco di altar pemujaan, menjadi simbol konkret bagaimana identitas lokal, Betawi dan Nusantara mendapat tempat terhormat di ruang ibadah Tionghoa. Dari bangunan aslinya. Memiliki kisah tersembunyi, salah satunya tersimpan di Glodok, Gedung Chandranaya. Gedung ini berdiri sebagai artefak Tionghoa Indonesia yang tak ternilai, dikepung oleh beton modern. Dibangun pada awal abad ke-19, Chandranaya awalnya adalah rumah tinggal megah milik keluarga Chow, yang puncaknya diwarisi oleh Chow Kim An, mayor Tionghoa terakhir Batavia. Arsitekturnya adalah mahakarya, 3 lapis bangunan yang menggunakan gaya Southern China dengan atap swallowtail yang melambangkan kemuliaan. Namun, Chandranaya bukanlah sekadar rumah. Setelah sang mayor wafat, ia bertransformasi menjadi pusat kegiatan sosial Tionghoa, markas perkumpulan Sin Ming Hui pada tahun 1946. Dari sinilah lahir poliklinik yang kelak menjadi rumah sakit sumber waras, serta menjadi sekolah dan pusat olahraga. Ia menjadi denyut nadi komunitas. Ketika ancaman penggusuran datang, bangunan ini diselamatkan. Pada tahun 1993, ia ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Melalui proses restorasi dan relokasi yang kompleks, Chandranaya kini utuh kembali. Ia bukan hanya tontonan, tapi pelajaran, sebuah persembahan berharga tentang bagaimana budaya dan sejarah dapat bertahan di jantung modernitas Jakarta. Di jantung kawasan Glodok, Jakarta Barat, berdiri sebuah ruang kuliner dan budaya yang kini sangat populer, Petak 6. Tempat itu bukan hanya sekedar spot nongkrong, tetapi bagian dari sejarah panjang pecinaan yang telah tumbuh sejak masa VOC pada abad ke-17. Saat itu, pemerintah kolonial menata Glodok sebagai permukiman orang Tionghoa dan pusat perdagangan yang vital bagi Batavia.
Dari sinilah lahir banyak deret rumah petak, cikal bakal nama petak 9, petak 8, hingga petak 6 yang kita kenal sekarang. Nama petak 6 sendiri memiliki dua makna. Pertama, merujuk pada lokasi deret ke-6 rumah petak tua di kawasan tersebut. Kedua, terdapat sumber yang mengatakan ada kisah tentang 6 pemilik properti yang kemudian menginspirasi penamaan tersebut. Angka 6 juga dikenal membawa keberuntungan dalam budaya Tionghoa, sehingga semakin menguatkan identitas kawasan tersebut. Petak 6 berdiri di atas Gedung Chandra, sebuah bangunan lama yang direvitalisasi menjadi ruang kuliner bernuansa pecinaan modern. Revitalisasi ini diprakarsai oleh kreator muda yang bernama Rex Cokro yang ingin menghidupkan kembali suasana pecinaan sekaligus menyediakan ruang publik yang nyaman, ber-AC namun tetap menjaga nuansa heritage. Mie kucai adalah hidangan mie khas Glodok, Jakarta yang berasal dari adaptasi bakmi Tionghoa dengan sentuhan lokal Betawi dan Nusantara, mencerminkan akulturasi kuliner sejak era kolonial. Mie secara umum masuk ke Indonesia melalui pedagang di Tionghoa abad ke-17 di Batavia. Berevolusi dari mie sederhana Cina menjadi varian seperti mie ayam, mie goreng, dan kucai.